berhubungan dengan tubuh batin. Isra hubungannya dengan dunia, Mi'raj hubungannya dengan akhirat. Isra'nya perjalanannya singkat, hanya 1239 km dari mulai rumah Umi Ani sampai ke Masjid Baitul Muqaddis, jangka pendek. Sementara Mi'raj hubungan jangka panjang, itulah kiamat nanti. Persoalan malam ini hanya ingin saya bukakan dua buah kaji saja. Pertama, kaji untuk hidup, hasanah fid dunia, dan yang kedua kaji untuk akhirat, hasanah fil akhirat. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata penghormatan saya kepada angku-angku nenek imam, alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, para pemuda, para pemudi, remaja atau remaji, santriwan atau santriwati, pelajar putra atau putri, semua para orang semando awak nan hadir, yang tak mau sabuk satu persatu, singkat saja, sadonya awak diridai dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Kemudian istimewa penghormatan kita kepada guru-guru kita di Mi'raj yang jauh-jauh hari telah menghubungi saya dalam sela-sela waktu. Tetap kita berikan waktu kepada ibu-ibu. Kok dicari hari, dicari tanggal, dicari jadwal, berkemungkinan agak barik abo terima jadwal. Kenapa agak barik ibu dan bapak? Tidak ada hari untuk istirahat, selalu untuk menyampaikan dakwah. Tadi malam tadi di Solo, sekarang di sini, besok di Batu Sangkar, dan seterusnya sampai ke Pekanbaru, sampai ke Bangko Jambi, sampai juga ke pesisir selatan dan seterusnya. Pada malam ini saya berharap doa dari kita bersama. Saya berharap doa dari semua bapak dan ibu agar kami, saya, Tuanku Daniel yang selalu mengiringi saya dalam berdakwah, mudah-mudahan kami Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan kesuksesan hidup dalam beramal dan mati dalam beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kata orang bijak begini, kita hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan kenangan yang indah. Sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi besok merupakan harapan atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan, sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Isra Mi'raj merupakan peristiwa masa lampau, peristiwa masa silam, peristiwa masa dulu, namun tetap relevan untuk kita jadikan acuan hidup di ujung abad sekarang ini. Sebab itulah beruntung ketika kita melakukan kegiatan pengajian Isra Mi'raj, karena di dalamnya penuh dengan mau'izah, di dalamnya penuh dengan pelajaran, di dalamnya penuh dengan hikmah. Sampai ibu jawab, Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj dalam Al-Quran memakai ayat dengan kalimat tasbih. Memakai ayat dengan kalimat tasbih. Apa kata Allah dalam Al-Quran tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat untuk Isra. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin peristiwa Isra, untuk menjamin peristiwa Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa biasa, tapi peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu peristiwa Isra? Al-Isra'u huwa yatawajjahun Nabi sallallahu alaihi wasallam
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti Nabi menempuh dari masjid ke masjid. Artinya apa? Kalau dari masjid ke masjid, maka orang yang menempuh itu pasti selamat. Ketika orang jauh dari masjid, maka disitulah kemudaratan itu akan datang. Karena masjid wadah. Sakit di rumah datang ke masjid sehat. Susah di rumah pergi ke masjid aman. Lapar di rumah pergi ke masjid kenyang. Betul tidak? Betul tidak? Kau contoh malam kini, awak malam kini indah saja makanan batin kita terima, makanan zahir tinggal pilih. Anan katuju makan, anan katuju ambil, bayar tidak? Tidak, gratis. Suko semangkuk makan, suko bolu makan, suko godok-godok makan, habis saja bila perlu piring-piring mak. Hadirin ibu dan bapak, itulah Isra, perjalanan bawah dari mulai rumah Umiani sampai Masjid Baitul Muqaddis. Ya, ingin kita sampaikan pada malam ini hikmah dari perjalanan itu. Rasulullah yang menempuh perjalanan pendek hanya 1239 km sama dari Sumatera Barat ke Provinsi Aceh. Dari Sumatera Barat sampai ke Banda Aceh itu jaraknya 1100 kilo lebih. Tidak sampai 100, tidak sampai 1200 kilo. Kalau berputar dari mulai Maulabuh, Banda Aceh, langsung Luk Sumawe, langsung Aceh PD, masuk lagi ke Sumatera Utara, mungkin baru mencapai 1239 kilo. Perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah yang hanya perjalanan 1000 lebih tersebut memerlukan persiapan. Apa persiapan yang disiapkan oleh Rasulullah lewat Jibril? Persiapan mental, persiapan batin, persiapan diri, persiapan hati. Untuk apa? Agar tidak terpedaya dalam perjalanan, agar tidak terpengaruh dalam perjalanan, agar tidak ternoda dalam perjalanan. Awak jangankan 1000 perjalanan, dari Siko ke Pariaman saja awak kapai hanya sekian kilometer, mudah terpesona, mudah terpedaya. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu banyak tantangan, banyak yang kita cari, banyak yang kita pandang, banyak yang kita lihat. Kalau awak hati tidak mantap, maka akan terpedaya. Nampak orang rumah rancak, heboh awak, kayu orang, banyi awak, bapiti orang, sasak ango awak, balaki orang, takajui awak, balik kulkas orang, menggeretek dingin awak. Kena hati. Kalau hati bermasalah, maka akan bermasalah semuanya. Tapi kalau hati kita bersih, bu, aman bima kita tinggal, aman kama kita pai, aman bakawan jo siapapun, aman kita ketika hati bersih. Tapi kalau hati tak bersih, tidak aman, tidak aman. Orang kayu di sebelah, awak bangih seorang di sebelah. Orang beli Honda di sebelah, awak naik darah tinggi seorang di sebelah. Orang balaki cekle di sebelah, awak tak kaji seorang mati tagak seorang di sebelah. Dan balaki nak ba'a, awak nak mengama-ngama. Alhamdulillah. Ini hati. Kalau hati tak selesai, daman bu, daman hidup. Sebab itulah Rasulullah dioperasi lebih dahulu dibedah dan dibersihkan bermacam bentuk kotoran hati. Bukan berarti Nabi punya kotoran. Jangan dianggap pembedahan Nabi karena Nabi punya penyakit hati. Tidak. Nabi maksum.
suci dari bermacam kotoran, bahkan dosanya diampun, baik yang Allah maupun yang agung. Tapi kenapa itu terjadi dalam Isra? Linuriyahu min ayatina. Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya dalam peristiwa itu. Karena peristiwa Isra mau'izah, peristiwa Isra tamsil, peristiwa Isra contoh kepada umat. Nabi Muhammad dibedah, menandakan umatnya banyak penyakit hati, penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Penyakit hati. Tapi kalau hati kita bersih, piti sekete cukup, gaji kete cukup, rumah kete cukup, harato sene cukup, laki ngene. Oi, cukup. Kenapa cukup? Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang selalu, orang yang kaya bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang yang kaya orang yang selalu merasa cukup. Kayu awak tu. Punya piti sete cukup, rumah kete cukup, gaji kete cukup, laki ngene cukup. Kalaulah cukup, hati tentram. Kalaulah tentram, insya-Allah aman. Yang kita cari bukan banyaknya, tapi cukupnya. Allah tu untuk apa banyak harta tu? Rumah batingke-tingke, pipi balipe-lipe, oto mangkile-kile, bini ampe kame-kame, ampe bini. Oi, tapi tak cukup, tak aman. Kayu awak, piti banyak, oto limo di rumah tagak, pajiru sado mereo. Cie nak pulang sampai jam 2, nak moh mato lalu tamau to cie lalu tu tibo di udang. Keceknya tadi ke Padang, pola jam 2 belum pulang. Jago lalu bacali ke gerasi lalu tibo tu. Bangun rumah yang so cari kamat to telepon lah pajatu bako lamu nak pulang tak. Nah, gara-gara auto pajiru cie lalu dak lama. Betul apa betul? Tapi cuba nak do cie anak. Piti ndak do. Harato ndak ado, laki ndak ado, sado ndak ado nak tekanan ndak ado nak tekanan. Lalu begitu jatuh ke lapik lambak tak lepas, aning langsung. Nah, apa dengan tekanan? Makanya bandingannya orang banyak piti dengan orang tak punya piti. Orang yang banyak piti, pangana banyak. Bako banyak panganannya buya. Panganannya ba'a caro kama abihan piti. Piti sejuta, pingin 10. 10 dapat, pingin CM dapat, pingin seti dapat, ngebeli tanah dapat, ngebeli gunung dapat, ngebeli lawi dapat, nyecari kate, langit adonan jua tidak leh. Oi, jamaah. Jamaah, alhamdulillah, tidak pernah merasa cukup. Kalau piti banyak, pengena banyak lo. Hari Minggu datang pengena ke Danau Ateh, siap Danau Ateh jo pergi Danau Bawah, siap Danau Bawah jo pergi ke Danau Meninjau, siap Danau Meninjau jo pergi Danau Singkara, usai Danau Singkara jo pergi ke Gondoria, siap Gondoria pergi ke Pantai Kata, siap di Pantai Kata ke Pantai Arta, siap Pantai Arta ke Bukit Lembu Padang, balik ke Bukit Tinggi Jam Gadang, berhenti ngalai Siano, maghrib tiba di rumah angok sesak punah. Betul? Awak dah
ada piti banyak. Piti tak ada banyak. Dapat piti 50,000. Apa ngana? Beli bareh seliter 5 baleh, tinggal 35. Beli lado seon 5,000, tinggal 30 beli minyak seperempek 5,000, tinggal 25 nya beli bawang seon sampai 1,000. Nya beli pula tomat 1,000, tinggal 10,000 nya beli garam 3,000, tinggal 7,000 sisanya takana nak ke jam gadang. Ayo, takana nak ke ngaresiano, takana nak kayangnya, takana nak awak ke Bukit Lampu. Ndak, kenapa ndak? Pitih ndak ada. Awak dia ndak berpitih, maka berkumpul ke masjid. Coba banyak pitih kini. Di mana? Di Padang. Sebab sedang pariwisata, sedang nonton organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul, sedang duduk di warterbum, warterbak, warterbu. Ranca awak tidak berpitih daripada banyak pitih. Karena itu Nabi Muhammad tidak pernah nyoba baca doa banyak pitih. Selalu doa nyoba baca doa tidak berpitih. Malam kini mau baca doa le mau baca. Yo benar. Yo benar kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan tak berani kan? Doa tak berpitih. Nabi Muhammad tiap hari baca doa tak berpitih. Awak tiap hari doa yang diminta banyak pi. Di bau labai ke rumah khutbahnya panjang baik, kau baik bau labai kemari baik, kau berdoa awak hari bulan baik, kau sebentar puasa kau, jadi baik bau labai minta doa. Pertama doa mudah rezeki, panjang umur, badan sehat, rezeki mudah, kau anak merantau Jakarta baik, patang ruku cek, ndaknya bertambah besok 3 le baik. Aku tadi ya, kau ke patang menikahnya kau mudah-mudahan bulan besok lahir cek baik ya. Pokoknya yang mudah-mudah rezeki. Tiba di labai dek banyak benda baca, dek banyak benda minta orang rumah digabung dalam Fatihah sadualahnya. Al-Fatihah. Cik Fatihah di labai. Orang banyak minta Fatihah cik dia gihnya. Sudah tu dibaca doa. Tuhan rumah mengangur. Ada dinamin bikin tiba di labai ujung dapat hilang pangka dapat hilang ujung, bingung rumah min sebab makanya pesan mo kok ada orang yang baca doa ndak jaleh jangan diaminan entah yo awak didoakan bintang tunyo biar tambah bini cek le kamang awak amin nama dan tu awak jalih-jalihnya baca doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Amin. Dah baca dah. Aku amin. Jalih mana tak pandai dah usah baca. Ya tu tak? Oi. Nabi Muhammad selalu minta doa ndak bapiti. Doanya tu buya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ndak berani dah. Allahumma ahyini miskinan kata Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Wahsyurni yaumal qiyamati fi dzumratil masakin. Ya Allah ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Berkumpul aku nanti di akhirat ya Allah bersama golongan orang-orang miskin. Berbangga hari ini masyarakat yang ada hidupnya susah. Bahasa je Nabi nanti. Alhamdulillah. Yang piti banyak, sorry. Karena Nabi minta ke Tuhan di akhirat bertemu dengan orang-orang miskin. Resahkan Nabi dia membaca doa itu? Tidak. Saking susahnya Nabi, saking menderitanya Nabi, saking miskinnya Nabi,
Sampai-sampai malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur, tawaf, menangis, meneteskan air mata. Imam para nabi, penutup para rasul, hidupnya luar biasa susah. Tapi Nabi tak mengeluh. Awak susah sekete heboh, miskin sekete resah, seuzan dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Dia hidup susah, dia hidup payah, dia hidup menderita. Tapi Rasulullah tidak. Begitu menetes air mata malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur, membuat Allah menyuruh Jibril datang ke tempat Muhammad. Apa kata Allah? Hai Jibril, datang ke tempat Muhammad. Untuk apa? Sampaikan kepadanya, maukah dia harta banyak? Maka ku jadikan gunung Uhud jadi emas. Semuanya buat dia. Jibril datang. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ya, ini salam Allah kepadamu. Kau ditawarkan emas banyak, gunung Uhud bisa jadi emas, semuanya buat engkau. Apa kata Rasul? Hai Jibril, aku tidak tergiur dengan harta yang banyak, tapi aku akan terima kalau gunung Uhud jadi emas sebagai bentuk jaminan umatku masuk surga. Maka silahkan jadikan gunung Uhud jadi emas, kalau itu jaminannya. Kalau itu, hai Muhammad, aku tak sanggup menjawab. Tanyakan kepada Tuhanmu, apakah harta yang banyak bisa menjamin masuk surga? Maka silahkan jadikan gunung Uhud jadi emas. Ternyata harta tidak menjamin masuk surga. Kalau surga buat orang banyak uang, gubernur bank, menteri keuangan, penghuni surga nomor 1, karena pipihnya banyak. Kalau surga milik orang banyak beras, maka menteri pertanian akan menjadi milik pertama masuk surga. Awak nan tinggal di kampung nan suko marok bareh raskin, ndak bisa masuk surga. Kenapa? Bareh ndak ada. Tapi surga bukan milik mereka. Surga bukan milik orang kaya. Surga bukan milik orang yang cantik. Tapi surga milik orang yang hatinya suci. Itulah yang kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita untuk memohon ampunan Allah dengan bermacam cara. Apakah dengan ibadah badaniah, salat? Apakah dengan ibadah qalbiyah, zikir? Apakah dengan ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah? Lah diampunkan dosa oleh Allah, maka Allah berikan surga u'iddat lil muttaqin, khusus untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Milik surga tadi adalah pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang menafkahkan harta seperti tadi, 50, 100, 200, 5.000, 10, 1.000, sadonyo diterima Allah. Alhamdulillah. Cuma kalau gadang sedekahnya, gadang pahalonyo, capek masuk sarugo, pesawat Garuda. Tiba langsung. Buya, yo, piti nak do. Barado, 5.000. Lai berkenderaan, lai. Kenderaan apa buya? Sepeda. Oi, sepeda. Eat on. Pak Jorongnya aja pesawat. Cium. Wetek kok ceki patang gini aja. 2.000 taloknya ke masjid. Tapi coba organ tunggal 100 talok dinyo. Makan martabak Mesir nak ba dinyo dah. Untuk masjid 2.000. 2.000. Oi.
Bu, 2.000 kok gadang jasa tu. Jangan kecewa. Intinya ikhlas, betul. Tapi akan lebih besar kalau ikhlasnya gadang. Coba cari di pasar. Sampai orang jual ado katiding. Pitis 100 ado, pitis 50 ado, pitis 20 ado. Lengkap pitisnya di sini. Yang ketek dan gadang menengah ado. Tapi beda bentuk. Yang pitis 100 rancak. Nak ada patah, nak ada tabuk, nak ada koyak. Yang pitis 2.000 merasai bentuk. Alah kusui tabuk koyak puluh. Alah nol hilang lo cie. Kadang lah putih lo sabarlah. Kata pitih 2.000 ke pitih 10.000. Dah, yo. Awak semerek bentuk dah nak. Batu yung. Calilah bentuk awak lah kusuk kita kakak. Kakak awak calik di atas. Pitih 50 je pitih 100 berasih rancak-rancak. Kata kakaknya pitih 10. Dek sabar dek. Kenapa sabar dah? Ayo awak yo takako. Awak ko rakyat kita, rakyat rendah, masyarakat biasa, marasai kerja awak. Kakak tu mainnya di atas, kantor presiden, kantor gubernur, kantor bupati, kantor camat, kantor nagari, kantor korong sekali-sekali turun tu. Makanya rancak-rancak, biarlah mereka main di atas. Awak biarlah di bawah, tapi cari dalam pengajian. Cari di surau, cari di masjid, di mana pengajian. Kok kaki din yang belega, awak nan paling banyak di dalam tu dek. Awak paling banyak. Awak paling banyak. Dalam kota yatim, awak nan paling banyak. Dalam kotak wakaf MDA, awak dan paling banyak. Dalam kotak bangun masjid, awak dan paling banyak. Dalam kotak bangun kamar mandi semua, awak paling banyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Awak paling banyak. Makanya ibu-ibu yang ka masuk sarugo besok nan taka-taka awak. Wah. Nan buru-buru takako wah. Koi polisi sarugo ko. Betul? Kan tak ada nancak nampak dia boleh. Mohon maaf, biarlah ndak rancak. Dulu kan pernah rancak kan? Karena itu makhluk itu bersifat muhaddas, bersifat baru. Dulu awak rancak, kini ndak leh. Dulu etik ambo ko, etik ambo di muka ko, mak ambo nang kurus ketek ko. Dulu jadi baca cantik mak ambo ko. Dulu. Umur 15, 20, 30 rancak. Kini cari bantu, bantu. Batuka, basyara. Dulu awak rancak, ini ndak. Kami tak katuh. Dulu sebelum kami begini, mohon maaf. Masih bujang, masih gagah kami dulu. Dek ulah awak. Babi ni kami merasai bantu kami ini. Cali bantu. Ini dah ada selamat itu. Adolah tak kau jalan. Oi, ikut dunia. Itulah yang ditempuh oleh Nabi. Karena itu perlu persiapan cukup agar tidak terpesona. Nabi dibedahlah dadu dibersihan. Jauh dibedah. Jauh kulimah la ilaha. Kalimah yang ampe kata orang awak. Itu kalimah nampak. Ada kalimah syariat, ada kalimah tarikat, ada kalimah hakikat, ada kalimah ma'rifat. La kalimah syariat, jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada awak. Tubuh awak, tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan. Sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana siruhu. Insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Kenapa? Anta ana anta. Engkau itu aku
aku pun engkau. Ibarat pepatah, tidaklah susah mencari bilah, bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah, Allah lah ada dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh, dalam buluh pandan baduri, dalam tubuh ada batubuh, dalam tubuh insan badiri. Alhamdulillah, harus kita perbaiki dengan baik. Jangan kotori hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekana hatinya olah barasih. Ketika sampai di Baitul Lahmi, pemberhentian yang keempat, Nabi diimbau dari arah kanan. Muhammad, berhenti sebentar. Muhammad tidak berhenti. Kemudian bertanya kepada Jibril, Jibril ya, yang manggil saya itu siapa? Oh, itu yang manggil kamu, hai Muhammad, itu Yahudi. Yahudi, iya Yahudi. Untung kau Muhammad tak berhenti. Emang kenapa? Kalau kau berhenti, umatmu bakal jadi Yahudi. Sedangkan tidak berhenti Nabi, banyak umat Muhammad panggil Yahudi. Pada banyak masyarakat awak perangai Yahudi. Atau perangai Yahudi pingin menang sendiri, pingin berkuasa sendiri. Ku ancak nyonan paling ancak, ku kayo nyonan paling kayo, ku hebat nyonan paling hebat, ku gagah nyo yang paling gagah. Ongeh nyo setengah mati, bapiti seketek, ongeh bahu-bahu naik, kata-kata kau jalan. Ongeh Yahudi, Yahudi, ongeh. Dapet kerambi kapatang 3.000, dapet piti sekian dek kerambi sedang harga mahal, nyopai ke Lebu Alung, nyobali cincin sameh tak bali, yo hasil kerambi, ongeh tengah mati. sameh. Kalau banyak dak baad, kok sameh. Lacah muka rumah orang sabalah, dek mondar mandir sameh. Oi. Padahal kerabinan kita panjang dak lo 166 tu dah. Mama awak nanam dulu, akhirnya kita panjang dak do takkan berdoa ke mak awak ka seketik, langsung bekerja ke Lebu Alung, sameh. Oi. Sombong. Orang sabalah bu 3,5 kilo ameho. Bara ameho 3,5 kilo. Nyo bikin kalung barek 3 kilo, nyo bikin manik-manik barek 1,5 kilo. Bara barek 3,5 kilo. Ndak pernah nyo pakai itu. Bako ndak pernah Pak Ustaz barek. Ndak pernah nyo pakai. Nya citu kawaknya punya ameh 1,5 kilo. Ndak. Di madudunya sebut ameh dia 3,5 kilo. Le kata kuyo. Ndak ngono saja. Awak mau tak maha mena aku cek paja 3,5 kilo. Oh ngehang dan 3,5 kilo do dinutaro. Mereka 3,5 kilo amehnya. Nyo simpan rancak-rancak. Dimasukkan dalam peti. Petinya kunci, siap. Laman, peti nyo masukkan dalam leci, siap. Lecinya kunci. Leci nyo bawa dalam lemari, siap. Lemarinya kunci, siap. Lemari nyo bawa dalam kamar, kamarnya kunci, siap. Kamar nyo bikin dalam rumahnya kunci. Rumah nyo bikin pakai pagar, gerbangnya kunci. 3,5 kilo amehnya, 6 kuncinya. Ano sini awak sameh ndak le berkunci ongeh lo. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ibu, bayangin kalau itu sambil duduk kita baca, tak pahala saja kita dapat jaminan masuk surga hati tanang pulau, betul? Tapi kan tak kita baca tu pada kesempatan banyak. Sambil menggiling lado boleh. Hasbi rabbi jalallah. Lado lama udah lasuh makan. Hati tanang pulau. Sambil mayun anak bisa aja. Tapi yang terjadi enggak. Disuruh laki mayun anak. Dah, ayun anak sebentar biar sepek tu bikin sambal di dapur. Jadi mah sama-sama membantu. Tiba di laki dia ayun anaknya dibaca lah. Tidak itu dibaca. Pertama rancak salawat. Sallallahu ala nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala habibi. Nabi Muhammad afdali rusul. Kata laki. Rancak bunyi tanam anak dalam ayun. Dicalik bininya jauh, nyubah lagunya. Lagu lagi itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki, biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Tu lagu laki tu. Kira-kira didengar oleh bini, bangi atau tidak? Pasti bangi. Jadi kalau bangi balai, tentu dilapihan pula kasam bini itu, awas dah besok giliran den mayun aden balik. Den balik. Laki tak sadar kapatang balaguan. Sambil minum kopi dek lama lo kopi tu dah bini bayun anak. Lagu bini itu. Salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin habib. Pertama sesuai cakap laki jo. Dicalik laki yo sedang lasuhnya minum. Wah, hanya tambah lo. Kata bini itu, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami, biar indah inyoba bini, sakitnya ku di sini. Kira-kira anak yang diayun lalu nak bapikir dia anak aku sianan dalang sianan bocor kini kuat. Tapi coba zikir dibaca zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Apa kata Ibrahim kepada Muhammad? Ya Muhammad, pesanku kepadamu, perbanyaklah kamu dan umatmu menanam tanaman-tanaman surga. Apa itu tanaman surga ya Khalilullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman di surga yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah kepada Rasulullah di langit yang ke-7.
Kalau kita baca hari ini ibu dan bapak, tentunya merupakan satu keuntungan tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak rugi. Tapi sulit kadangkala. Mulut kita muncung awak lebih banyak menyebut orang sabalah daripada menyebut Allah. Muncung awak lebih suka mota laki sabalah daripada menyebut Allah. Betul apa betul? Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita tak sadar menyebut aib orang lain. Laki orang kita otak lagi sebelah kita sabuk laki itu kita bacuan sampai habis laki orang kita baca. Nak dole laki yang kita baca. Laki awak lewat otakan korang. Betul? Ini padahal kalau kita berzikir kepada Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Allah perintahkan dalam An-Nisa, apabila lah selesai kita salat, lah selesai sembahyang, fadhkurullah, berzikir kepada Allah. Apa zikir yang kita baca usai salat? Subhanallah, tasbih salasan wa salasina, 33. Wa hamidallah, bertahmid salasan wa salasina, 33. Wa kabbarallah, bertakbir salasan wa salasina, 33. Wa katamul mi'ah, ditutup dengan satu kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa keuntungan yang kita peroleh? Ghufirat qatayahu wa law kanat mislat dabaril bahri. Allah ampunkan dosa awak walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Wa umrina qisum fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa awak makin lama makin bertambah. Dengan zikir step by step, seketek demi seketek, sengenek demi sengenek, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembersihan hati. Kulli syai'in sakala, setiap sesuatu adalah pembersih untuk membersihkan hati. Zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Allah jam 2 balik pas. Sejam setengah lebih. 2 balik pas. Taruh atau Allah. Terus. Emangnya Ustaz tukang parkir. Terus. Kalau ndak puas pengajian malam kini, ibu-ibu japa bisa cari di Facebook. Ketik saja Maulana. Bersorban takah bersorban, berjubah Maulana. Itu ambo tu. Tapi ala diketik, ndak yo keluar tak ambo. Berarti paket awak habis tu. Bu, ibu, kita ulang kaji sikit. Dalam perjalanan Isra yang merupakan perjalanan zahir, Isra, perjalanan bawah, yang namanya alam dunia berhubungan dengan dunia. Yang namanya dunia Allah gambarkan dalam Al-Kahfi ayat 7. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi ayat 7? Inna ja'alna ma'alal arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di permukaan bumi ini, apapun yang ada di dunia ini, walaupun awak wajah rancak kayak bidadari turun dari WC, cantiknya awak kayak binatang film, harta awak banyak, para awak banyak, oto awak
banyak laki awak. Siapa cik banyak tadi? Banyak. Semua itu kata Allah zinatan laha, hanya sekedar perhiasan saja. Perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji, untuk melihat, untuk menilai, untuk mencoba siapa di antara awak yang lebih banyak berbuat amal yang baik. Maka oleh karena itu, perhatikanlah diri kita. Banyak Allah berikan rezeki hari ini kepada awak. Malam ini tadi saya lihat telah memberikan sedekah untuk masjid kita. Semua yang kita berikan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis Rasulnya. Apa manfaat daripada orang yang bersedekah itu? Manfaat pertama tidak lain adalah tarzuku. Pasti Allah tingkatkan rezeki kita. Allah berikan rezeki. Karena sedekah merupakan dawaun lil maradi, bisa mampu menyembuhkan bermacam bentuk penyakit. Sebab itulah tidak ada orang di dunia ini miskin gara-gara sedekah. Karena sedekah di masjid merupakan deposito bagi kita di akhirat. Dialah yang datang menemani, dialah yang datang menolong, dialah yang datang membawa kita untuk bertemu dengan Allah. Lihat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Salat. Makanya salat tak boleh ditinggalkan kata guru awak tadi. Tak telok salat tagak, boleh salat duduk. Tak telok salat duduk, boleh salat berbaring. Tak telok berbaring, boleh salat dengan isyarat mata saja. Begitu, boleh. Lu tak telok mengamalai. Tak telok jo mata, sembahyang jo hati karena saya Tuhanku. Tak jo telok jo hati, mati. Kan mudah. Karena itu salatlah kamu sebelum kamu disalatkan. Salatlah kamu di belakang imam sebelum kamu di depan imam. Datanglah kamu ke masjid atau ke surau salat sebelum kamu dijunjung, dipompong, dibawa ke surau untuk disalatin. Makanya itu sedia payung sebelum hujan, sedia amal sebelum mati. Betul? Dialah amal kita. Dialah sahabat awak. Kecil orang kampung awak, the best friend. Dialah teman terbaik. Bukan lagi, bukan bini. Kau tidak sahabat setia kodok. Kau tidak kawan setia kodok. Kok cinta keciknya kawak baru menikah. Yo honeymoon betul. Kama-kama baduo pacik tangan pulo. Sengenek bini terpeleset. Syameh laki bukan main. Hati-hatian. Baru menikah. Sengenek bini terpeleset. Dia terompa panjang tumi. Terpeleset rebah keketek. Kata tua. Syameh laki. Apa. Punya anak 3, onderdil pada rontok, anak kacang-kacang lara tak pulau, NC banyak nantang galo, blok lalapang ju, oli lah berubah, dulu mere oli top 1, kini berubah 1 top. Dibawa mendaki nak taluk, menurun ke tujuhnya, digas meletuh kanal pot, direm blok nyolah panglo meluncur. Pada saat itu tidak ada lagi keindahan, tidak ada lagi merupakan teman setia sehidup semati. Walaupun tinggal di syekh terminal alias syekh rumah, yang padusi tinggal di bilik muka, yang apa-apa tinggal di bilik belakang, lebar sebok di jalan.